البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah. Diperhatikan halaman 48. Setelah kita menjelaskan dan membacakan kisah Al-Qaramitah, kelompok sesat, kelompok kafarah, fajarah, zanadiqah, itu pengikutnya Abu Thahir Al-Qurmuti yang mencuri Hajar Aswad, dibawa pulang ke kampungnya, ke negerinya, disembunyikan, tidak dibalikkan selama berapa tahun kemarin? 22 tahun. Setelah ditebus, diminta, barakallahu oleh salah satu pemimpin waktu itu, sebagaimana kisahnya kemarin kita baca, yaitu Al-Qaddah, barakallahu Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah, dengan surat menyurat akhirnya apa? Dibalikkan, tapi dalam kondisi tidak utuh lagi Hajar Aswad itu. Dalam kondisi sudah pecah. Allahul musta'an. Itulah kejahatan mereka. Bukan hanya itu. Mereka Al-Qaramitah ini di samping mengambil Hajar Aswad, mereka apa? Mengambil harta jamaah haji. Mengambil harta jamaah haji. Bayangkan itu. Dan mereka membunuh orang-orang yang haji, yang tawaf dibunuh. Bayangkan itu. Jahatnya luar biasa. Sampai nantang siapa kemarin? Nantang Allah Ta'ala. Mana itu taran ababil katanya? Mana itu batu-batu kecil yang dilempar, yang diambil dari neraka mana? Ya kan kemarin itu. Aina tayr ababil, aina al-hijarah min sijil. Bayangkan, sombongnya luar biasa. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, matannya yang kotak itu bagian bawah itu. Yang bagian bawah ya, disimak ya, halaman 48 ya. Halaman berapa? 48. Halaman 48 dikondisikan serius, jenius, fokus. Halaman 48. Fal makarimah laisu bimuslimin. Al makarimah, kelompok yang menamakan diri al makarimah, orang-orang yang mulia, laisu bimuslimin, mereka bukan kaum muslimin ternyata. Bayangkan itu. Banyak di Yaman sana, di Arab Saudi ada pinggir-pinggiran itu. Di daerah apa? Barakallahu fiik. Disebutkan kemarin ya, di daerah Najran. Kita lihat sini. Balhum adar 'alal Islam minal yahud wan nasara. Lihat ini, bahkan mereka lebih bahaya untuk agama Islam daripada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Lihat ini, lebih bahaya karena mereka bukan kaum muslimin, itu loh. Paham ya? Ingin merusak kaum muslimin. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, fahum yansurun da'watahum bil kutubi wa bi ghairiha. Lihat ini, bersamaan dengan ini bahwasanya mereka lebih bahaya daripada Yahud dan Nasara. Barakallahu fi, simak kitabnya. Barakallahu fiik, Allahul musta'an. Simak kitabnya ya, biar cepat bisa ya. Jadi dibagikan kitabnya ini disimak, bukan malah dibuka ambil gambar di bawahnya. Kita lihat sini. Bersamaan dengan jahatnya mereka seperti ini, mereka menyebarkan dakwah mereka dengan kitab-kitab mereka dan dengan yang selainnya, minal ighra'at al-maliyah. Lihat ini, berupa apa? Berupa berani mengeluarkan hartanya. Ighra'at, mencurahkan, mengorbankan hartanya. Nggak sembarangan. Seperti Iran. Iran itu negara Syiah kan? Itu kalau masalah harta dakwah ada mereka. Ente mau kemana? Yaman. Dakwah Syiah, kasih. Makanya Yaman itu kan sekarang digembor-gembor Syiah Rafidhah, Al-Husiyun, dijadikan negara Iran kedua. Allah musta'an. Bantuan dari Iran, Syiah Rafidhah Yaman itu. Paham ya, lihat itu. Jadi siap untuk mencurahkan hartanya untuk dakwah Syiah, bayangkan. Paham ya? Coba kalau negara kita ada harta khusus untuk dakwah Ahlussunnah. Insyaallah
bagus seperti itu ya. Ini lihat nih, Syiah menyebarkan dakwah yang merusak agama Islam sampai berani dan mengorbankan serta mengeluarkan hartanya. Hatta innahum asbahu fi Najran, pinggiran Saudi. Sampai-sampai menjadilah di kota Najran, yu'tuna ba'dha dhi'afin nufus minal yamaniyin. Orang-orang yang jiwanya lemah, orang-orang miskin, dikasih uang dari kalangan orang-orang Yaman. Tabi'iyah, ini lihat ini. Biar ngikut. Orang kan tertarik. Ayo ikut kami yuk. Nanti kalau ikut kami tak kasih apa? KTP Saudi. Akhirnya ikut kelompok ini. Jadi sebenarnya mereka itu seakan-akan menarik orang Yaman itu biar ikut, bukan ikut menjadi negara Saudi, bagian negara, tapi menjadi pengikut mereka. Pengikut keyakinan ini kita lihat. Yaz'amun annahum yad'una ila al-iltihaq bis-Saudiyah. Mereka menyangka, menduga bahwasanya mereka itu diseru, diajak untuk ikut gabung dengan negara Saudi. Itu lihat ini. Wa fil waqi', padahal kenyataannya, waqi' itu kenyataan, padahal kenyataannya la yad'una ila al-iltihaq bis-Saudiyah. Padahal kenyataannya mereka itu barakallahu fiik la yud'auna, mereka tidak diseru, tidak diajak untuk gabung dengan negara Saudi. Walakin yad'unahu, tapi mereka menyeru, mengajak orang tersebut lil iltihaq bil madhab Ismaili al-Qurmuti al-Batini. Tapi mereka menyeru, mengajak apa? Biar gabung dengan keyakinan Ismailiyah nan Qaramitah al-Batiniyah ini. Cuman iming-imingannya apa? Dapat bithaqah kartu Saudi. Ayo kita ikut kami, nanti kamu dapat jinsiyah Saudi. Dapat KTP Saudi, keluar masuk Yaman Saudi bebas. Bayangkan itu. Akhirnya mereka tertarik kan? Fahum la yuhibbuna Saudiyah. Lihat, mereka pada asalnya enggak cinta dengan negara Saudi. Wala yuhibbuna adan, dan mereka juga tidak cinta dengan seorang pun laisa ala madhhabil batil, yang tidak di atas keyakinan mereka yang batil. Jadi mereka cintanya itu sama-sama orang yang di atas keyakinan mereka. Keyakinan Syiah Rafidhah tadi cuma namanya beda. Namanya Ismailiyah, namanya Fatimiyah, Batiniyah. Seperti itu. Wa ila keyakinannya sama keyakinannya. Taruhlah kalau terjemahan bebasnya beda merek gitu loh. Mereknya beda tapi sama dalamnya itu loh. Allahu musta'an. Aqulu hadza an khibratin wa ma'rifatin bihim. Lihat ini. Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan, aku katakan seperti ini berdasarkan khibrah. Apa khibrah? Pengalaman. Paham ya? Wa ma'rifatan bihim, dan pengetahuan tentang mereka. Kok bisa tahu? Beliau pernah tinggal di situ 2 tahun. Sehingga tahu persis bagaimana keadaannya. Lihat. Li'annani makastu bi Najran qadra sanatain. Karena aku dulu pernah tinggal di Najran kurang lebih 2 tahun. Sehingga Syekh Mubil tahu persis bagaimana Najran. Makanya kalau Arab Saudi salat di Masjid Nabawi lah, taruhlah. Antum jumpai orang banyak gini salatnya. Allahu Akbar, irsal gini. Enggak usah asing lagi orang Saudi dia. Paham ya? Karena pinggiran Saudi, hatta di Madinah Munawwarah sendiri barakallahu fiik, pinggiran-pinggiran itu orang Syiah juga ada di situ. Paham ya? Nah, Batiniyah Ismailiyah ini mirip salah salatnya. Cuman beda merek tadi, beda merek. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Cuman mereka enggak bisa apa-apa karena di bawah apa? Kekuasaan Saudi Arabia. Wa illa mereka seperti itu keadaannya. Allahu musta'an. Kita lihat syarahnya. Qala syarih wa tabahullah ay anna min masyayikhil qabail wa ahli dunya man yadkhul ma'ahum fi madhhabihim muqabil jinsiyah Saudiyah. Lihat ini. Bahwasannya para kepala suku, masyayikh qabail itu para kepala suku. Paham ya? Kepala suku, kepala kabilah, wa ahli dunya, dan orang-orang pencinta dunia, ada orang yang man yadkhul, orang yang ikut masuk ma'ahum bersama mereka fi madhhabihim, ikut keyakinan mereka. Sebabnya kenapa? Muqabil, semata-mata imbalan ini. Muqabil itu imbalan. Apa imbalannya? Al-jinsiyah as-Saudiyah, dapat KTP Saudi. Ayo ikut kami sini. Nanti kalau mau ikut kami, tak kasih KTP Saudi. Orang tertarik. Kenapa tertarik? Yaman sama Saudi kan lain mata uangnya. Sama-sama real tapi Saudi lebih besar. Paham ya? Sehingga tertarik di situ lah, akhirnya ikut mereka. Ternyata mereka ngajak itu sebenarnya apa? Biar ikut keyakinan mereka. Dengan cara iming-imingannya apa tadi? Bithaqah Saudiyah, yaitu dapat apa? Naam, KTP Saudi. Seperti itu. Nah, surat izin tinggalnya
Dia dapat dari barakallahu fiik resmi dari Saudi. Karena pinggiran-pinggiran Saudi Najran, Jizan itu banyak kelompok-kelompok tadi itu. Nah, wa hadza kana qadiman amal an faqad fadahu. Ini dulu belum nampak. Adapun sekarang mereka sudah terbongkar. Paham ya? Sekarang mereka sudah terbongkar, enggak bisa apa-apain. Dulu di awal permulaan seperti itu. Berani mereka. Nah, kita lihat, kita ambil dikit lagi bagaimana bentuk penyelewengan mereka. Qala al-mu'allifu asbahullah, matanya itu wa dhahabtu dzata lailatin ila ba'di ahli Najran fawajadtu kitaban min kutubihim wa qara'tu fihi fa idza fihi ad-dhalalul mubin. Allahul musta'an. Suatu ketika, suatu malam, aku pergi ke sebagian penduduk Najran, aku menjumpai kitab. Aku mendapati kitab dari kitab mereka. Kemudian aku membaca di kitab tersebut, ternyata apa? Di dalamnya kesesatan yang nyata isinya. Syekh Mubil pernah jalan-jalan di daerah Najran tersebut, menjumpai kitab karya mereka. Dibuka, dibaca, ternyata apa? Kesesatan yang nyata. Apa itu? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kalian agar kalian nyembelih apa? Sapi betina. Perintahnya kepada Israel. Kata mereka Baqarah itu Aisyah. Allahul musta'an. Lihat ini. Qalu Aisyah. Sapi betina itu Aisyah katanya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Mencaci maki sahabat. Padahal orang kalau mencaci maki sahabat apa ancamannya? Laknat. Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Seperti itu, lihat. Nah, Allahul musta'an, lihat ini. Wa kullu muslimin yaqra'ul Qur'an ya'lam annaha min fi Musa wa qaum, ya kan? Setiap orang muslim yang baca Al-Qur'an, dia tahu kalau ayat ini kaitannya dengan Nabi Musa dan kaumnya, bukan Aisyah. Mereka mengatakan sapi betina itu Aisyah. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Qala syarihu asbahullah ma'a annahum yatakhaffawna bidzalik. Bersamaan mereka apa? Menyembunyikan hal tersebut. Wa hadhil aqidah fiyal batiniyah. Inilah keyakinan batiniyah min annal Qur'an dhahir wa batin. Bahwasanya Al-Qur'an itu ada yang dhahir, ada yang batin katanya. Fa min tafsirihimul batil, termasuk penafsiran mereka yang batil, annal baqarah Aisyah. Lihat ini. Sapi betina itu Aisyah katanya. Allahul musta'an. Fa hal yakunu haula min muslimin? Apakah seperti ini mereka menjadi dari kalangan kaum muslimin? Qauluhu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala merintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka siapa tadi? Baqarah Aisyah. Allahul musta'an. Fi haqqi Bani Israil, ini kaitannya dengan Bani Israil yang diperintahkan. Faqala al-makarimah, berkata kelompok makarimah ini Aisyah. Sapi betina itu Aisyah. Allahul musta'an. Tafsiran minhum lil Qur'an bil batin. Ini penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an dengan batin. Batin apa? Bil batin al-kufri. Sesuatu yang sembunyikan yang bentuknya kekufuran, alladzi ya'taqiduna, yang mereka meyakini. Wal hajj indahum, lihat ini. Haji wal hajju indahum ziyaratu kuburihim. Haji menurut mereka itu cukup mengunjungi kuburan mereka. Jadi kalau ziarah kubur mereka udah haji udah. Allahul musta'an. Wasaum, puasa menurut mereka, kitmu asrarihim, menyembunyikan rahasia mereka, menutupi rahasia mereka, tidak membongkar kedok mereka, itu puasa sudah. Masya Allah, ini dari mana syariat seperti ini? Kita ambil satu lagi. Wal jibti wat taghut, lihat ini. Wal jibti wat taghut, dukun dan tukang sihir. Itu siapa kata mereka? Al jibtu Abu Bakar, taghut Umar. Allah musta'an. Ini lihat. Makanya mereka kesukaan dengan Abu Bakar Umar. Qala syarihu asbahullah yaqul wa wujida 'indal makarimah war rafidah, dijumpai di sisi makarimah dan rafidah annal jibta wat taghut, bahwasanya tukang sihir dan taghut itu Abu Bakar wa Umar. Allahul musta'an. Ma'a annal jibta wat taghut sahir. Padahal jibti wat taghut itu artinya sahir, tukang sihir. Jadi nuduh Abu Bakar tukang sihir itu loh.
Allahu musta'an. Wa man 'ubida min dunillah wa radin, dan taghut adalah yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Wa hum yubghiduna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma jiddan. Allahu musta'an. Mereka membenci Abu Bakar dan Umar dengan kebencian yang sangat. Jadi kalau antum di Yaman ditanya, "Mas muk ya akhi, siapa namamu?" Antum jawab Umar, benci. Enggak senang dia. Siapa namamu? Abu Bakar, enggak suka dia. Siapa namamu? Ali, udah senang kalau Ali. Paham ya? Siapa namamu? Husain, Masya Allah, hayakallah ya Husain, ahlan wa sahlan. Nah, seperti itu, senang. Tapi kalau dengar suara Abu Bakar, Umar, enggak senang. Apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan, paling benci mereka. Allahul musta'an, syiar Rafidah seperti itu. Kita tutup yang terakhir, lihat baik-baik. Wa bughduhum lahum kufrun wa nifaq. Kebencian mereka terhadap Abu Bakar dan Umar itu adalah kekufuran dan kemunafikan. Wal iyadu billah. Faman kafara ahadan minas sahabah kafar. Barang siapa yang berani mengkafirkan salah satu dari kalangan para sahabat, maka dia sungguh telah kafir. Makanya hati-hati kalau sudah berbicara masalah sahabat, jangan pernah banding-bandingkan, enggak akan sama. Paham ya? Kenapa nggak akan sama? Karena walaupun antum bersedekah sekecil apapun yang antum sedekahkan, sebesar apapun yang antum sedekahkan, kalah dengan sedekah mereka walaupun satu rautan. Apa kata Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadik, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla udin daban ma balagha mudda ahadihim la nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak akan bisa sebanding dengan sedekah mereka. Tidak satu raupan, tidak pula setengahnya. Itulah keistimewaan para sahabat. Nasallahu azza wa jalla bimanhi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum ala kitab was sunnah hatta nalqahu. Alhamdulillah rabbil alamin.